Terus lagi di desa itu ada kasus mutasi tanah tahun 2008. 2008. Iya. Setelah saya menyelesaikan di tanah yang tidak selesai, untuk gak usah, ini sudah Babinsa waktu itu Pak Purbo, akhirnya selesai, tidak ada masalah. Akan tetapi untuk bekerja biar jadi orang kaya kita wis nyambut gawe oleh kono, tapi kapan sing tenanan. Tadi Bapak Kepala Desa wis jarno Pak ngalawai sampean KI. Ya wis Bapak cari wis nyokek mau. Ya, enggak bukan 2013. Baru-baru ini Pak. 2000. Saya minta tolong Pak, bagaimana ini Pak? Kok bisa digarap sama Musiono? Sing larui tetap urusanku. Seperti itu. Akhirnya setelah Pak, aku dilaporin nang Polres. Wis gak usah kok teko Pak. Dengan keinginan saya untuk merunding dan akan memberikan uang. Tujuh baru bukti. Oh. Suatu peristiwa di mana telah adanya aksi kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap beberapa orang lainnya dengan menggunakan senjata khas seperti yang telah kami sampaikan tadi, yaitu berupa tes berupa celurit. Mungkin rekan-rekan media semua sudah 5 orang di tempat kejadian perkara, yaitu ada 2 pihak, antara pihak kepala dusun Sumber Gentong yang saat ini menjabat bersama 2 orang keluarganya, kemudian juga pihak yang lain yang kebetulan menjadi korban pada saat kejadian ini adalah kepala dusun yang lama yang menjabat pada tahun 2008 dan anaknya, dan 2 orang inilah akhirnya yang meninggal dunia karena akibat aksi kekerasan dilakukan oleh 3 orang pelaku ini. Jadi perkara ini sebenarnya sudah merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2001 si korban yang atas nama Pak Mujiono ini merupakan kepala dusun di dusun Sumber Gentong. Kemudian pada tahun 2008 yang bersangkutan ini mengalami suatu perkara tindak pidana pemerasan di wilayah Gondang Lengi. Hingga akhirnya karena si korban ini ada dijadikan tersangka dan harus menjalani hukuman, sehingga akhirnya kepala desa memilih kepala dusun yang baru pada tahun 2008 ini, dan akhirnya terpilihlah saudara Toyib yang ada di belakang ini, dan saat itu menjabat sebagai kepala dusun Sumber Gentong. Nah, permasalahan mulai muncul di sini karena kebetulan sebagai kepala dusun ini ada mengikuti hak untuk pengelolaan tanah bengkok ataupun kas desa, yaitu seluas berapa? Setengah hektar ya. Setengah hektar lahan berupa tebu, kebun tebu yang lokasinya juga ada di dusun Sumber Gentong ini. Nah, saudara Mujiono pada saat dari 2008 hingga 2021 ini masih merasa memiliki hak untuk melakukan pengolahan ataupun pemanfaatan dari lahan ini. Padahal lahan tersebut sudah jelas-jelas berpindah hak pengolahannya kepada Pak Saudara Toyib. Dan sudah ada upaya-upaya mediasi yang dilakukan baik oleh antara pihak Mujiono dan Saudara Toyib ini, ataupun yang juga sudah melibatkan kepala desa, bahkan juga sudah sampai melalui melibatkan dari unsur dari Polsek Sumawe sendiri. Itu juga didampingi oleh Koramil Sumawe dan juga dari kecamatan unsur pemerintahan Kecamatan Sumawe, Pak Toyib, dan ditemani oleh 2 orang yang masih kerabatnya beliau, yaitu yang satu adalah adiknya, yang satu adalah kakak ipar ya, kakak ipar yang bersangkutan. Akhirnya mendatangi si korban, saudara Mujiono, dan anaknya, saudara Irwan, yang pada saat itu sedang melaksanakan progres, yaitu pembersihan daun kering tebu yang ada di lahan tebu tersebut. Nah, dan kebetulan ini sebenarnya tidak boleh dilaksanakan, ya. Nah, akhirnya si pelaku ini mendatangi, kemudian mulai melempari si korban ini, sehingga akhirnya lemparan-lemparan batu yang dilakukan ini mengakibatkan si korban
dan anaknya keluar dari lahan tersebut, sehingga akhirnya mulai terjadi cekcok mulut antara pihak Pak Thoyib dan Pak Mujiono, dan akhirnya berakhir dengan terjadinya saling menyerang dengan menggunakan celurit. 3 pelaku ini melakukan penyerangan dan si korban juga sempat melakukan balasan, tapi akhirnya dari aksi serang menyerang yang terjadi kira-kira waktu dalam waktu 10 menit ini mengakibatkan kedua orang korban ini dinyatakan meninggal dunia. Si Il ini, saya ulangi, 3 orang pelaku ini juga mengalami luka-luka dan pada saat itu juga langsung dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setempat. Pak Thoyib dibawa ke rumah sakit Bogor di Turen, kemudian Pak Samsul dibawa di puskesmas di Sumawe, sedangkan Pak Sukarman langsung dibawa ke RSUD Kanjuruhan. Kemudian setelah dilakukan perawatan di sana, akhirnya setelah kesehatannya mulai membaik, para pelaku ini semuanya dikumpulkan oleh Kasat Reskrim di rumah sakit RSUD Kanjuruhan dengan maksud untuk lebih mempermudah pengawasan. 338 kemudian kita yuntukan lagi ke pasal 170 ayat 3 dan diyuntukan lagi dengan pasal 351 ayat 3. Dan semuanya juga dilapiskan dengan pasal 55 ataupun percobaan pembunuhan yang telah dilakukan oleh 2 orang kerabat yang juga ikut membantu Pak Thoyib untuk melakukan aksi ini. Ancaman hukumannya kalau pembunuhan berencana itu maksimal bisa hukuman mati sampai seumur hidup. Kemudian kalau pembunuhan itu ancaman maksimalnya 15 tahun penjara. Kemudian 170 ayat 3 12 tahun penjara. Dan 351 ayat 3 itu ancaman maksimalnya 7 tahun penjara. Inisiatif pada hari Jumat pagi itu langsung melakukan upaya penyerangan kepada si korban, ya, kepada korban Pak Mujiono dan Saudara Irwan yang pada saat itu sedang melaksanakan upaya pembersihan dari lahan tersebut.